Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferani Cahidira Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu variabel penelitian. Nah, jadi variabel penelitian ini adalah suatu atribut nilai atau sifat dari objek penelitian, individu atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, umumnya variabel penelitian ini akan ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan digali informasi dari objek tertentu yang kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, variabel objek atau penelitian ini, objek penelitian ini adalah atau apa yang harus fokus di dalam suatu penelitian. Nah, secara umum variabel berarti suatu yang tepat dan berubah-ubah, bermacam-macam serta dapat berbeda-beda. Nah, variabel penelitian ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada hubungan antar variabel, sifat variabel, urgensi variabel, skala pengukur, dan penampilan waktu pengukuran. Untuk hubungan antar variabel sendiri digolongkan menjadi 3, yaitu variabel bebas, variabel terkait, dan variabel kontrol. Nah, variabel bebas ini jenis variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel lainnya. Sedangkan terikat yaitu jenis variabel yang dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas. Nah, untuk variabel kontrol sendiri adalah jenis variabel yang dikendalikan atau dikontrol oleh peneliti. Nah, selanjutnya untuk sifat variabel digolongkan menjadi variabel statis dan variabel dinamis. Nah, variabel statis ini sendiri jenis variabel yang tidak dapat berubah-ubah nilainya, keadaan atau bahkan karakteristiknya. Nah, sedangkan dinamis ini dapat berubah-ubah. Nah, untuk yang ketiga itu ada urgensi faktual dibedakan menjadi variabel konseptual dan variabel faktual. Variabel konseptual ini merupakan variabel yang tidak terlihat secara jelas atau sesuai fakta-fakta. Contohnya adalah motivasi, minat, bakat, kinerja, dan lain-lain. Lalu ada variabel faktual, yaitu variabel yang dapat terlihat secara jelas. Contohnya adalah tegangan, arus, gen, manusia, dan sebagainya. Nah, untuk skala pengukur dibedakan menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan risiko. Untuk penampilan waktu pengukuran sendiri dibedakan menjadi variabel maksimalis dan variabel tipikalis. Nah, untuk variabel maksimalis ini adalah variabel yang dalam proses pengumpulan datanya terdapat dorongan kepada responden. Nah, sedangkan untuk variabel tipikalis ini merupakan jenis variabel dalam proses pengumpulan datanya tidak disertai dorongan oleh koresponden. Nah, untuk skala pengukuran sendiri adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data yang kuantitatif. Nah, untuk jenis-jenis skala pengukuran variabel sendiri dibagi menjadi 4, yaitu variabel nominal, yaitu adalah variabel dengan skala pengukuran yang paling rendah tingkatnya dan hanya bisa digunakan untuk klasifikasi atau kategorisasi. Nah, artinya sendiri variabel tersebut hanya dapat diukur dari segi apakah karakteristik suatu objek bisa dibedakan dari karakteristik lainnya, tetapi tidak dapat mengukur atau bahkan mengurutkan peringkat kategori tersebut. Nah, untuk variabel ordinal, yang kedua ada variabel ordinal. Variabel ordinal ini adalah skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Nah, skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja tetapi juga menunjukkan peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya, dengan ciri-ciri kategori data itu saling memisah. Kategori data menentukan dasar jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Nah, untuk skala interval, yang ketiga ada skala interval, yaitu skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan
peringkat untuk antar tingkatan jarak atau interval antar angka tingkatan pun sudah jelas. Nah, hanya saja tidak memiliki nilai 0 atau mutlak. Nah, untuk skala rasio ini yang keempat ada skala rasio. Skala rasio ini adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, dan memiliki jarak tertentu serta bisa dibandingkan. Nah, untuk skala rasio ini merupakan tingkatan dari skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding dengan skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Nah, nilai 0 yang mutlak ini berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Baiklah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.